Jangan pindah-pindah dulu sebelum gambar yang keluar. Selamat menyaksikan kembali sisi lain perjalanan kami di Batu Malang. Di Nolen, Jatim Park 3, kami mulai. Perjalanan kali ini kami awali dengan memasuki kawasan Jatim Park 3, Dino Park tepatnya, di mana di sini adalah tempat miniatur dinosaurus dan tentang edukasi dinosaurus. Selain itu, di dalam kami pun merasakan atmosfer zaman di mana masa dinosaurus berada. Awal masuk, kami disuguhi tentang cerita bagaimana dinosaurus ini berevolusi dan akhirnya punah. Berlanjut ke dalam, kami mulai memasuki miniatur perjalanan dinosaurus sampai menjadi fosilnya. Di tempat kami sekarang, berbagai macam fosil dinosaurus terpampang rapi dari mulai terkecil sampai yang terbesar. Selain miniatur, ada juga berbagai mainan interaktif yang disuguhkan di sana, dari mulai buku, balok bergambar, mapping museum dinosaurus, dan mainan interaktif berbasis teknologi. Jangan pindah-pindah dulu sebelum gambar yang keluar. Setelahnya, kami pun menuju lantai bawah untuk melanjutkan ke petualangan 5 museum dinosaurus. Sayangnya, karena memakai kereta, kami mesti antri dulu untuk mendapat giliran. Masih antri. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Jahil, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang dipicu erupsi sekitar 290 juta tahun yang lalu. Setelah kami disuguhkan film animasi Jelajah 5 Musim, akhirnya kami dibawa berkeliling, diperlihatkan miniatur dino dari musim ke musim. Ternyata dengan seperti ini, kita lebih menambah wawasan bahwa dinosaurus itu berevolusi sesuai musim ke musimnya. Dan ada hal lain tentunya. Perjalanan di Dino Park ini membuat anak kami lebih memahami bahwa apa itu dinosaurus. Hai guys, kami lanjutkan perjalanan karena ternyata wahananya masih sangat luas. Tak kira cuma sampai tadi di kereta 5 musim, ternyata banyak sekali belakangnya. Di belakang ada food court, taman bermain anak, dan lain-lainnya. Kami sempatkan istirahat dan makan siang dulu. Setelahnya kami mencoba wahana-wahana ekstrim katanya. Kak. Eksplorasi ini membuat kami salah menilai ternyata. Saat kami menilai itu kecil, padahal dalamnya besar. Mungkin kami melihat gerbang masuknya saja yang kecil. Ternyata dalamnya besar sekali dan lumayan pegal kalau kami ceritakan. Akhirnya kami sampai di titik terakhir wahana Dino Park ini. Batasnya adalah lorong Ice Egg. Tapi tunggu, perjalanan kami belum selesai karena kami lanjutkan di wahana Legenda Bintang. Di wahana Legenda Bintang ini ternyata hanya miniatur tentang para presiden Indonesia dan ditambah tokoh-tokoh besar lainnya.
Wahana ini tak banyak kami ceritakan karena isinya hanya melihat-lihat saja. Baiknya sih yang mau berfoto-foto nih di sini, karena menurut kami miniatur toko-toko di sini hampir mirip 95% dengan aslinya. Ya untuk kami yang berumur segini dan tahu tokoh-tokohnya sih oke aja. Cuman anak kami tak paham maksudnya. Karena waktu yang mulai sore, akhirnya kami pergi dari Jatim Park 3 ini dan melanjutkan perjalanan kami. Tahukah kalian tujuan kedua hari ini kemana? Ya, jawabannya ke Jatim Park 1, yaitu ke Museum Angkut. Perjalanan kami ke sana tidaklah jauh, tapi memang membutuhkan waktu sekitar 10 menit dari Jatim Park 3. Nah, inilah perjalanan kami yang cukup melelahkan mungkin, karena dari tempat satu harus ke tempat berikutnya secara berestafet. Sampailah kita di Museum Angkut, dan ternyata kami tidak bisa mendokumentasikan apa saja yang ada di dalamnya. Hehehe, karena kami harus membayar lebih jika memakai kamera mirrorless. Intinya, di sana ada kendaraan dari zaman dulu sampai sekarang. Selesailah kami di Museum Angkut. Sebenarnya di sana kami hanya memberikan edukasi saja kepada anak kami. Mungkin hanya sedikit sih, karena kami pun pribadi tak begitu paham dengan otomotif. Ya sudahlah, toh itu sudah ada di rencana perjalanan kami. Kami pun melanjutkan perjalanan ke hotel yang kedua, yaitu Hotel Arjuna, dekat dengan alun-alun Kota Batu. Kenapa kami berpindah dari hotel satu ke hotel yang berikutnya? Karena kami ingin mengeksplor Kota Batu itu sendiri, tidak hanya di situ-situ saja tentunya. Kami sampai di Hotel Arjuna, namun sayangnya kamera kami memorinya full dan tidak bisa dinyalakan. Kami pun akhirnya memakai kamera GoPro. Nasib ya memang nasib. Kamera GoPro kami pun terkendala untuk perekaman. Suara rekamannya tak berfungsi sama sekali. Ya, apa boleh buatlah. Akhirnya kami beristirahat sejenak karena nanti malam rencana kami akan melakukan perjalanan ke Pasar Laron yang berada di dekat alun-alun Kota Batu. Sekarang istirahat dulu sebelum nanti jalan-jalan lagi di jam 7, rencana sih jam 7. Kita mau ke alun-alun Batu sama cari kuliner di sana. Oke. Tak kalah cantiknya ternyata senja di sana. Mulai menjelang malam, kabut turun dan membuat kami seperti dibawa dalam belayan kenikmatan suasana syahdu ini. Kami mulai berpikir merasa takut. Kenapa? Takut kebablasan tidur dan akhirnya ketemu pagi. Hehehe. Rencana ya tentang rencana. Mungkin tak bisa dipungkiri sih, ternyata saat bangun sudah jam 8 malam dan anak-anak sudah tertidur dengan lelapnya. Saya memutuskan jalan sendiri ke Pasar Laron. Toh istri saya juga mulai lapar, tapi anak-anak tidak ada yang menunggu. Saat ini mungkin terasa sepi ya, karena memang sudah hampir jam 9 malam. Jadi apa boleh buat, saat jalan pun masih berpikir masih rame nggak ya, buka nggak ya. Dan untungnya perjalanan tidak terlalu jauh dari hotel saya, sekitar 500 meter ke Pasar Laron.